Maka dari itu kami kangen dan rindu kebijakan pemerintah kembali supaya kedelai ini ditangani oleh pemerintah, yaitu paling tidak Kabulok untuk berperan kembali. Wilayah RW 11 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres merupakan salah satu sentra penghasil tahu di Jakarta. Di wilayah seluas sekitar 12 hektar yang terbagi dalam 11 RT ini, terdapat sekitar 30 pembuat tahu. Di antaranya adalah pabrik tahu rumahan milik Asep Bule. Mantan sopir angkot ini beralih profesi menjadi pembuat tahu sekitar 20 tahun lalu. Pria kelahiran Bogor, Jawa Barat ini punya 20 orang pekerja yang mengolah sekitar 7 kuintal kedelai menjadi beraneka ragam jenis tahu. Proses awalnya, kedelai yang telah dicuci lalu digiling. Setelah halus, lalu direbus. Kedelai yang digunakan untuk bahan baku tahu rata-rata merupakan kedelai impor yang harganya saat ini sekitar Rp9.000 per kilogram. Lebih bagus dari hasil Saripati. Kalau lokal rata-rata susah untuk cari barang. Oh, lebih ke susah nyari barang. Betul. Kalau kualitas hasilnya? Hampir sama. Cuma untuk saat ini untuk pemakaian nggak memadai. Yang lokal itu rata-rata 7 kintal per hari nggak dapat? Nggak dapat. Nggak semua toko menjual. Distributor rata-rata orang-orang banyak jualnya impor. Untuk mengurangi pengeluaran, Asep masih memanfaatkan kayu bakar. Ini bisa menghemat ongkos produksi hingga Rp350.000 dibandingkan menggunakan gas. Pria 47 tahun ini juga menjual ampas kedelai hasil produksinya sehingga bisa jadi penghasilan tambahan. Sekitar 20 kg ampas menghasilkan tambahan pemasukan hingga Rp400.000 per hari. Campuran saripati kedelai dan air kemudian disalurkan melalui instalasi pipa ke dalam tong-tong yang telah disiapkan untuk proses fermentasi. Setelah fermentasi, saripati tahu pun siap untuk diambil dan kemudian dipadatkan oleh pekerja dengan menggunakan cetakan kayu. Nah, ini setelah proses fermentasi, ini sari tahunya kita padatkan di papan ini ya, Bang Awil ya? Papan. Diisi sampai penuh ya? Isi sampai penuh. Ini airnya masih banyak nih? Iya. Oh, tapi nanti dikompres ya? Dikompres, biar apa dipres ya. Oh, dipres ya? Oke. Wah, masih hangat. Asep memiliki beberapa cetakan berbagai ukuran untuk membuat berbagai jenis produk tahu sesuai pesanan pelanggan, mulai dari tahu putih, tahu kuning, tahu crispy, hingga tahu pong. Pada pembuatan tahu kuning, untuk proses pewarnaannya menggunakan kunyit tanpa pewarna tambahan. Setelah digiling, kunyit akan diperas dengan air panas dan dicelupkan wadah berisi air untuk merebus tahu putih selama 1 jam. Setelah pewarnaan, tahu pun dikemas dengan bungkus plastik untuk selanjutnya dijual ke para langganan di sejumlah pasar di Jakarta Barat dan sekitarnya. Asep mengklaim semua proses produksi tahu di pabriknya tanpa bahan kimia, sehingga tahu miliknya hanya bisa bertahan selama 3 hari. Beragam persoalan mulai dari modal hingga persaingan usaha dialami Asep selama puluhan tahun menjadi pembuat tahu. Namun, kendala terbesar yang ia hadapi adalah harga bahan baku kedelai impor yang tidak stabil. Seumpama sekarang harga di kisaran 9 sampai 10 ribu. Kita kalkulasi penjualan di harga sekitar 30 sampai 40 ribu. Udah ketahuan keuntungan kita misalnya 1.000 sampai 2.000. Kalau seumpama bahan baku tiba-tiba naik di angka 10 sampai 11 ribu, otomatis keuntungan kita makin menipis gitu. Itu aja sih. Para pembuat tahu di Semanan menggunakan berbagai upaya untuk memperluas pasar bagi produknya. Jika Asep masih fokus di pasar tradisional, Desi Hermawan, pembuat tahu lain, menempuh jalur berbeda. Desi yang mengelola 2 unit pabrik tahu yang sebelumnya milik kedua orang tuanya, selama 2 tahun terakhir memasarkan produk tahu Sutra Putih ke salah satu supermarket di Jakarta. Tak hanya itu, sesekali Desi juga menerima pesanan tahu Sutra secara online antar pulau yang akan dikirim dalam kemasan khusus yang kedap udara. Setiap hari, Desi beserta anggota keluarganya memasukkan tahu Sutra Putih seberat sekitar 400 gram ke dalam wadah-wadah plastik untuk dikirim ke supermarket. Rata-rata setiap hari dirinya memasok tahu Sutra Putih sebanyak sekitar 300 wadah. Menembus pangsa pasar supermarket yang rata-rata pembelinya kalangan menengah ke atas membutuhkan perjuangan yang panjang.
pemakaian sampel, harus ada uji lab, harus ada sertifikat halal juga sih. Kalau misalkan dari sana harus lengkap, harus ada izin lab, izin dari Dinkes juga harus ada gitu. Jadi nggak langsung kita datang ngasih sampel itu nggak, paling nggak nunggu 2-3 bulan baru di approve dari supermarketnya. Kawasan permukiman industri kecil Semanan mulai dibuka sejak 1992 yang sebagian besar penghuninya merupakan para pembuat tempe dan tahu. Hampir semua pembuat tahu dan tempe memiliki kendala serupa, harga kedelai impor yang naik turun akibat sejumlah faktor seperti fluktuasi kurs dolar. Sedangkan kedelai lokal tak bisa diandalkan kualitas dan keberlanjutan pasokannya. Mereka pun berharap pemerintah lekas turun tangan memberikan subsidi sehingga harga kedelai stabil seperti era 1990-an silam. Maka dari itu kami kangen dan rindu kebijakan pemerintah kembali supaya kedelai ini ditangani oleh pemerintah, yaitu paling tidak Kabulok untuk berperan kembali. Di Semanan, ribuan pembuat, pekerja, beserta keluarga mereka menggantungkan nafkah pada produksi tahu maupun tempe. Harapan mereka kepada pemerintah sederhana, yaitu harga kedelai yang stabil karena persoalan harga hanya bisa diatur oleh para pengambil kebijakan. Edi Dwi Agung, Jakarta.